pembelajaran kita untuk pagi ini, maka terlebih dahulu kepada kami petugas berdoa. Silakan memimpin kita dalam doa. Dipersilakan. Baik teman-teman, seluruh pendengar kita, kembali kesatuan dan kita, karena Tuhan telah memberikan kita kekuatan untuk mengenai kita bersama dalam doa Tuhan. Ya, Bapak kita dalam kita Tuhan, datang semua berkat keberkatan Tuhan melalui kekuatan Tuhan Yesus. Kita sementara kami berdoa, kita mengucapkan Tuhan. Kami kami supaya apa yang disebutkan dari kami nanti datang juga berbuat guru-guru yang ingin mengajarkan berkaitan dengan kepada kesehatan supaya dia bisa mengajarkan dengan baik. Dan Tuhan hanya doa ini dengan cara berikutnya dalam nama Bapa kepada dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, terima kasih kepada anak kami. Setelah kita berdoa, maka biar anak kami lebih semangat dalam belajar, maka Bapak minta kepada kami untuk kita menyanyikan lagu wajib nasional. Kepada anak kami dipersilakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulaikan proses belajar mengajar kita, mari kita menyanyikan lagu wajib berkibar lagu merah. Saya undang teman-teman berbangkit berdiri. Berkibarlah benderaku, tiga ya. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira. Di seluruh rakyat Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menunjukkan engkau serta rakyatmu membela sang merah putih yang berkibar, berkibarlah selama-lamanya. Oke, terima kasih. Baik, kepada anak kami, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu Bapak absen dulu ya. Dengarkan namanya. Clarissa, Hadir Pak. Dindi, Hadir Pak. Sesi, Hadir Pak. Elvin, Hadir Pak. Semer, Hadir Pak. Petrus, Hadir Pak. Mei, Hadir Pak. Rina, Hadir Pak. Alvin, Hadir Pak. Fidel, Noni, Romanus, Hadir Pak. Ivone, Hadir Pak. Nestia, Siwariska, Hadir Pak. Esther, Hadir Pak. Desti, Marinus, Hadir Pak. Rijal, Hadir Pak. Elviana, Hadir Pak. Kristiani, Calvin, Hadir Pak. Franciscus, Hadir Pak. Destina Mai, Adi Ventaris. Hadir Pak. Berarti semua anak kami hadir pada hari ini ya. Baik, terima kasih kepada kami secara keseluruhan. Baik, pada hari ini kita akan memulaikan pembelajaran kita seperti biasanya. Namun sebelum kita masuk pada materi baru pada pagi hari ini, minggu kemarin kita sudah belajar, ya kan? Ya. Belajar. Jadi kira-kira anak kami masih mengingat materi kita pada minggu yang lalu? Apa kira-kira yang kita bahas pada minggu yang lalu? Tentang norma tadi? Berarti anak kami masih mengingat materi. Terima kasih kepada anak kami karena anak kami sudah mengingat materi pada minggu yang lalu. Pada hari ini kita akan masuk pada materi baru, yaitu tentang
perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Baik. Sebelum Bapak lanjutkan, maka Bapak dulu memberitahukan kepada anak kami tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Perhatikan di atas. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama di sini, setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, maka peserta didik menganalisis perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sidang kedua BPUPKI. Itulah tujuan pembelajaran yang pertama. Yang kedua yaitu menganalisis pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itulah materi yang akan kita bahas pada hari ini atau di pertemuan ini. Baik, kepada anak-anak kami sudah mengetahui tujuan pembelajaran kita, maka pada hari ini kita akan memulaikan dengan anak-anak kami mengamati. Ya, perhatikan di atas. Anak-anak kami akan mengamati gambar tentang pengesahan undang-undang. Coba perhatikan di atas. Nah, yang pertama materi kita adalah tentang konstitusi. Apa itu konstitusi? Pengertian dari konstitusi dikatakan di sini bahwa hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara, undang-undang dasar, termasuk konstitusi tertulis. Itulah pengertian dari konstitusi. Nah, perhatikan gambarnya di bawah. Nah, di dalam gambar dikatakan di situ bahwa Undang-Undang Dasar tahun 1945 dirumuskan oleh BPUPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli tahun 1945. Kira-kira di dalam gambar tersebut apakah yang mereka rumuskan? Yaitu Undang-Undang Dasar. Apa lagi? Apa? Apa lagi yang dirumuskan di dalam BPUPKI atau di dalam sidang BPUPKI itu? Yaitu ya, itu dasar negara, undang-undang dasar. Kita lanjutkan. Nah, di sini terjadi yang namanya sidang BPUPKI. Ada berapa kali sidang BPUPKI? Ada dua kali. Setelah selesainya sidang BPUPKI pertama dan sidang BPUPKI kedua, maka BPUPKI itu akan dibubarkan dan diganti. Apa pengganti BPUPKI? Yaitu BPKI. Oke, kita lanjutkan. Nah, inilah isi sidang kedua BPUPKI. Perhatikan di atas, yaitu merancang tentang undang-undang. Nah,
yang kedua yaitu merancang bentuk negara, wilayah negara, dan kewarganegaraan. Dan yang ketiga yaitu susunan pemerintah. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada yang namanya pengesahan. Pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya, setelah dirancang maka ada yang namanya penetapan. Ada namanya penetapan atau pengesahan. Nah, inilah pengesahannya dikatakan bahwa dalam sidang tersebut menghasilkan sejumlah keputusan. Nah, apa salah satu keputusannya? Yang pertama yaitu mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua apa? Memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga, Untuk sementara waktu tugas presiden dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNP. ya, itulah ketiga tentang pengesahan Undang-Undang Dasar. Nah, pertanyaannya, arti pentingnya Undang-Undang Dasar. Nah, arti pentingnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Coba diperhatikan di atas. Kenapa itu penting Undang-Undang Dasar di dalam negara Indonesia? Coba siapa yang bisa? Karena kenapa? Ya, silakan. Ya. Karena merupakan dasar. Ya, karena pentingnya Undang-Undang Dasar itu sebagai pedoman di dalam mewujudkan atau melanjutkan tentang apa tujuan negara Indonesia. Baik, kita lanjutkan, yaitu arti pentingnya. Nah, ini dia arti pentingnya Undang-Undang Dasar. Nah, kenapa penting sekali itu Undang-Undang Dasar? Karena setelah bangsa Indonesia itu sudah merdeka, lepas dari penjajahan dan meraih yang namanya kemerdekaan. Yang namanya kemerdekaan. Kalau seandainya kita sudah merdeka, maka adanya dasar negara, ya kan? Adanya Undang-Undang Dasar sebagai pedoman. Itulah gunanya, pentingnya Undang-Undang Dasar. Bagaimana sampai di sini anak kami sudah bisa paham? Sudah. Nah, dari gambar yang sudah anak kami amati, ada kira-kira yang perlu anak kami sampaikan. Bisa. Sekali nanti akan Bapak putar video, silakan nanti diamati itu videonya dan ambil nanti apa inti dari video tersebut. Dari gambar ini ada yang perlu anak kami tanyakan? Tidak ada? Oke, kita lanjutkannya. Silakan mengamati videonya. Oke, kita lanjutkan ya. Silakan anak kami lihat di atas dan amati.
Baik, sekarang silakan anak-anak kami amati video yang ada di atas. Lihat nanti apa yang terjadi di dalam video tersebut. Perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi dalam bahasa Inggris Constitution, dalam bahasa Belanda Konstitutie, dalam bahasa Jerman Constitution, dalam bahasa Latin Constitutio, yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur pri kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Di dalam negara yang menganut paham demokrasi, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu, menurut Jimmy Asidiki, konstitusi bukan undang-undang biasa. Konstitusi tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa, tetapi oleh badan khusus dan lebih tinggi kedudukannya. Dalam hierarki hukum, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Merujuk buku Konstitusi dan Konstitusionalisme karangan Jimmy Asidiki disebutkan bahwa naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI. Hal itu dilakukan pada masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Saat itu dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 13 Juli 1945 berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Jaryadiningrat, Salim, dan Supomo. Rancangan Undang-Undang Dasar diserahkan kepada panitia penghalus bahasa. Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Pada sidang tanggal 15 Juli 1945, dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Selain itu juga diterima usul-usul dari Panitia Keuangan dan Panitia Pembelaan Tanah Air. 2. Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam persidangan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dihasilkan keputusan sebagai berikut. 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar naskah Piagam Jakarta dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Hasil sidang kedua sebagai berikut. 1. Kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. 2. Sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan pengurusan ketuhanan yang Maha Esa. 3. Perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. 4. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi inilah video tentang pengesahan, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah anak kami mengamati gambar-gambar tadi dan ditambah dengan video, maka disitulah pasti anak kami muncul yang namanya pertanyaan, ya kan? Atau memang anak kami sudah paham semua dari isi video tersebut? Tidak. Baik. Kalau seandainya anak kami masih kurang paham, silakan anak kami tanya apa kira-kira yang masih belum anak kami pahami dan apa yang terjadi dalam gambar dan di dalam video tersebut. Dipersilakan. Ya, disilakan kepada anak kami. Ya, silakan nak. Mengapa Undang-Undang Dasar 1945 harus dipatuhi? Ya, siapa anak kami yang bisa menanggapinya? Dipersilakan. Ada yang bisa menanggapi? Dipersilakan. Ya, silakan nak, Kristiani. Karena Undang-Undang Dasar dan konstitusi memiliki hubungan yang saling terkait. Ya, terima kasih pada anak-anak kami. Ada lagi? Ya, silakan. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus patuh kepada Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tercipta ketertiban, keteraturan dan kesejahteraan. Ya, terima kasih kepada anak kami. Ada lagi yang bisa menanggapi? Oke, tidak ada. Ada lagi yang mau menyampaikan pertanyaan? Ya, disilakan Elviana. Mengapa peraturan-peraturan di bawah Undang-Undang Dasar tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Ya, ada anak kami yang bisa menanggapi. Dipersilahkan. Ya, dipersilakan. Ya. Karena sebagai negara yang merdeka dan berdemokrasi, Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Baik, terima kasih. Ada lagi yang bisa menanggapi? Tidak ada? Tidak, Pak. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan dari belakang. Apa hasil sidang dari
pada tanggal 22 Juli 1944. Ya. Siap. Apa kira-kira hasilnya, nak? Ada yang bisa menanggapi? Ada yang bisa menanggapi? Silakan. Silakan. Piagam Jakarta. Ya. Terima kasih. Ada lagi yang bisa menanggapi? Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Tidak ada? Tidak ada? Ada? Ya, disilakan. Mengapa Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan paling tinggi dan fundamental? Ya. Ada yang bisa menanggapi? Dipersilakan. Silakan. Ya. Karena semua peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berpedoman dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ya. Karena merupakan sumber legitimasi atau landasan untuk membentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya. Ya, terima kasih. Ada lagi? Oke, tidak ada. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada? Oke, berikan dulu aplaus buat teman-teman. Ya, baik. Karena sudah anak kami amati tadi gambar-gambar dan video di atas, maka sekarang akan Bapak bagikan kelompok anak-anak kami. Silakan nanti anak-anak kami amati setelah mengamati gambar tadi dan sudah bertanya setelah menanyakan, dan silakan nanti anak kami mengumpulkan informasi dari gambar yang sudah diamati dan dari video. Gimana? Bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang akan Bapak bagikan kelompok kerjanya ya. Baik, kelompok pertama ini nanti oleh anak-anak kami Ivone, Nesya, Siwaneska, Esther, Destinwin, Marius, dan Rijal. Itu nanti kelompok 1. Kelompok berikutnya yaitu kelompok 2, Clarissa, Lindy, Sesi, Elvin, Sember, Petrus, dan Mei. Kelompok ketiga yaitu Elviana, Kristiani, Calvin, Franciscus, Desti, dan Adi Fentaris. Kelompok 4 Linda, Alvin, Fidel, Noni, dan Romanis. Itulah nama-nama kelompok. Silakan anak kami membentuk kelompoknya masing-masing.
Oke, silakan anak-anak kami mengumpulkan informasi. Ya, di dalam kerja kelompok, Bapak harus meminta anak kami untuk saling aktif. Karena di dalam kerja kelompok juga ada penilaian secara pribadi atau khusus kepada anak kami masing-masing kelompok. Siapakah anak kami nanti yang benar-benar aktif di dalam kelompok, dan siapa juga di antara anak kami yang main-main di dalam kelompok. Jadi di sini nanti akan anak kami mendapatkan nilai. Hanya anak kami sama-sama aktif. Kalau sudah nanti mengumpulkan informasi, maka mengasosiasikan, setelah itu nanti akan kami presentasikan di depan. Ya, silakan itu dikumpul informasinya. Dari dalam sudah siap dikumpulkan informasinya? Masih belum? Ya, sedikit lagi. Ya, silakan dulu dikerjakan. Ya, silakan Mak. Bagi kelompok nanti yang sudah siap, silakan tampil ke depan.
Harus ada kerjasama yang baik ya dari masing-masing kelompok. Gimana nak? Ada kendala? Ya, silakan. Kalau ada kendala, silakan dibutuhkan informasinya. Ya, bagaimana ada kelompok yang sudah siap? Ada? Kelompok berapa? Kelompok 4 ya? Oke, kita menuju kelompok lain dulu ya. Bagaimana kelompok berapa ini? Kelompok 2 bagaimana? Kelompok 3? Masih belum? Bagaimana kelompok 1? Masih ada waktu semakin menjelaskan ya.
Gimana kelompok 1? Sedikit lagi. Ya, semangat. Harus ada kerjasama yang baik ya. Bagi kelompok yang sudah siap, kita menunggu kelompok yang lain ya. Oke, sambil menunggu kelompok pertama ya. Bagaimana kelompok 1? Ya. Bagaimana kalau sudah siap, akan nanti kita tampilkan di depannya. Nah, kalau sudah mengumpulkan informasi, maka mengasosiasikan. Nanti setelah itu akan anak-anak kami presentasikan ke depan. Siap kelompok 1? Siap? Nah, kelompok 2? Siap? Siap, Pak. Siap. Kelompok 3? Siap. Kelompok 4? Siap. Oke, lebih semangat kelompok 4. Luar biasa. Oke, sekarang akan kita memulai dari kelompok pertama ya. Oke, dipersilakan kepada anak kami kelompok pertama untuk maju ke depan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama adalah konstitusi adalah
hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Hal yang terjadi pada gambar yang kami amati adalah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan pengesahan tahun 1945. Isi sidang kedua DPU-PKI adalah 1. Rancangan Undang-Undang Dasar. 2. Rancangan Peraturan Negara. 3. Susunan pemerintah, unitarisme dan federalisme. Undang-Undang Dasar dirumuskan pada tanggal 10 sampai 11 Juli tahun 1945. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan seluruh dunia. Isi pada sidang pertama yaitu 1. Menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Raimus Moratta sebagai wakil presiden Republik Indonesia. 2. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Baik, demikian hasil diskusi kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Ya, berikan aplaus buat baik, kita lanjutkan kelompok kedua. Dipersilakan. Baik, kami akan menampilkan hasil diskusi kami dari kelompok kedua. Konstitusi adalah hukum dasar negara yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, sedangkan konstitusi tidak tertulis yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul. Isi sidang pertama PPKI adalah 1. Menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memilih dan mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Mohatta sebagai wakil presiden. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia. Atau KNP. Ada juga terdapat perubahan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Mengganti dasar negara dari hukum dasar menjadi Undang-Undang Dasar. Kata muhkimah diganti pembukaan. 3. Mengubah kalimat dalam suatu hukum dasar negara menjadi dalam suatu undang-undang dasar. 4. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam menjadi kewenangan yang Maha Esa. Isi sidang kedua BPUPKI. 1. Rancangan Undang-Undang Dasar. 2. Rancangan bentuk negara, wilayah negara dan kewarganegaraan. 3. Susunan pemerintah, unitarisme dan federalisme. Demikianlah hasil diskusi kami dari kelompok 2. Oke, berikan aplaus. Kita lanjutkan kelompok 3. Silakan.
Indonesia. Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Menghargai nilai kesejarahan, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman, bersyukur atas anugerah Tuhan, bangsa Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bangga memiliki nilai luhur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, bagaimana cara panitia perancang undang-undang dari tanggapanmu? Pernyataan tentang Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar. Wilayah negara Indonesia adalah sama dengan bekas wilayah Hindia Belanda dulu. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. Bendera nasional Indonesia adalah sasaka merah putih dan bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. 3. Uraikan tentang hasil pengesahan Undang-Undang Dasar RI 1945 yaitu pembentukan PPKI, keanggotaan PPKI, sidang pertama PPKI 12 Agustus tahun 1945, pembentukan Undang-Undang Dasar 1945, Batang Undang-Undang Dasar 1945, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memilih dan mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP yang berfungsi membantu presiden dan wakil presiden seluruh lembaga-lembaga negara yang diharapkan sebagai dasar Undang-Undang Dasar tahun 1945 terbentuk secara resmi. Kita hendak mendirikan negara Indonesia semua harus dilakukan dan semua semua. Baik, sekian dari hasil diskusi kami. Jika ada salah, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sekarang kelompok terakhir, persilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kami untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu 1. Undang-Undang Dasar dan Konstitusi memiliki hubungan yang saling terkait. Dan sebelum itu kita harus mengerti apa itu konstitusi, yaitu adalah hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata negara yang mengatur kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Di dalam negara yang menganut paham demokrasi, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Demikianlah hasil diskusi kami. Jika ada kesalahan yang kami buat di depan ini, kiranya dimohon maafkan. Sekian dan terima kasih. Baik, demikian dulu untuk presentasinya dan semuanya bagus. Mulai dari kelompok 1, kelompok 2,
kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, karena anak kami sudah melakukan presentasi, maka materi kita akan selesai. Dan sekarang anak-anak kami silakan jawab. Ada di situ lembar evaluasi. Ya, silakan anak kami jawab. Dan setelah itu nanti silakan anak-anak kami kumpulkan, biar nanti Bapak akan melakukan penilaian. Dipersilakan. Kalau sudah siap, lembar evaluasinya silakan diserahkan ke depan. Ya, sebentar lagi silakan dulu dikerjakan. Kelompok yang sudah siap, silakan tenang. Nanti kita menunggu kelompok yang lainnya. Ya. Siap? Ya, silakan diserahkan ke depan. Kelompok 1 selesai. Ya, silakan diserahkan. Oke, sudah semua ya? Sudah, Pak. Ya, Bapak akan melakukan penilaian.
Baik, akan Bapak bagikan hasil evaluasinya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baik, setelah Bapak periksa dan dari masing-masing kelompok sudah menjawab, namun yang paling sempurna yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Semoga lagi ke depan kelompok berikutnya lebih semangat lagi untuk belajar ya. Baik, pada hari ini kita cukupkan dulu materi pembelajaran kita. Minggu depan kita lanjutkan. Jadi sebelum kita akhiri, maka dari materi yang sudah anak kami pelajari hari ini, maka silakan anak kami menarik satu kesimpulan dan setelah itu nanti refleksi. Kepada anak kami dipersilakan. Pelajaran hari ini adalah konstitusi dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Belanda, dalam bahasa Jerman, konstitusi dalam bahasa Latin, konstituteur yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan satu bangsa di dalam persatuan negara. Konstitusi tidak tertulis juga disebut dengan konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang penting dalam sebuah negara. Di dalam negara yang menganut hak demokrasi, undang-undang dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik, terima kasih. Nah, sekarang refleksi. Baik, refleksi dari teman yaitu kita dapat memahami arti penting dari konstitusi dan kita juga dapat belajar dengan nyaman dan kita itu juga dapat memahaminya apa yang telah dipelajari pada hari ini. Semoga kedepannya dapat lebih baik lagi dalam belajarnya dan semoga kita dapat lebih memahami arti penting dari konstitusi. Sekian dari refleksi dari kami. Ya, terima kasih. Baik, kepada kami kita cukupkan dulu materi kita untuk hari ini. Minggu depan kita lanjutkan. Namun Bapak akan memberikan tugas di rumah, ya, sebagai PR anak kami atau kerja anak kami di rumah. Minggu depan akan Bapak periksa ya. Ya. Tugasnya silakan dibuka halaman 43. Di situ nanti ada pertanyaan dan silakan nanti anak kami jawab. Dan minggu depan silakan anak-anak kami kumpulkan. Jadi sekian dulu pertemuan kita untuk siang hari ini. Selamat siang.